Karena kita tahu manusia hidup itu pasti mengalami 3 dimensi waktu. Hidup manusia di dunia ini ada 3 tahap atau biasa kita sebut dengan 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. First time, present time, and next time. Halo Marat. Dan diurut satu-satu, ringkes-ringkes saja. Masih ada waktu 10 menit. Minta tambah. Oke, nggak apa-apa. Tambahan waktu itu namanya lembur, Pak Bupati. Jadi, ini orang-orang minta lembur. Jadi ya harus ada lemburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد سادة المشايخ علماءنا الكرماء para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh Fadilatul Mukarram, Romo Kiai Haji Nur Khalis, Romo Kiai Haji Mudakir, dan para kiai yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Semuanya yang kita takdimi, kita suwuni pangestu dan doa. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita hormati Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH, Bupati Kabupaten Semarang, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua panjang umur, sehat walafiat. Bapak Wakil Bupati bersama Ibu, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Semarang, ada Pak Sekda
Sekda, Pak Dandim yang mewakili Pak Kapolres, Sokomangan, semuanya yang kita hormati, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, para camat bersama Forkopimda se-Kabupaten Semarang, para lurah dan kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Jam'iyah Adiniyah Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, syuriyah, tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, ada muslimat, fatayat, GP Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, saudara kita pengurus daerah Muhammadiyah, juga pengurus Aisyah, pengurus organisasi-organisasi yang lain, semuanya yang kita hormati, Ketua Majelis Al-Hikmah bersama seluruh pengurus dan jamaahnya yang kita cintai, Bapak dan Ibu hadirin hadirat, juga seluruh warga Kabupaten Semarang, agamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertalabil ilmi di majelis yang kita banggakan ini dalam rangka hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-502. Oleh karena itu saya Anwar Zahid mengucapkan selamat dan sukses dirgahayu Kabupaten Semarang yang ke-502. Mudah-mudahan Kabupaten Semarang makin jaya, makin maju, makin maslahah, manfaat dan barokah, makin berwibawa, bermartabat, sesuai dengan jargon Kabupaten Semarang yang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri. Amin Allahumma amin Allahumma. Semoga seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan dalam rangka hari jadi yang ke-502 Kabupaten Semarang menjadi bagian dari semangat dan motivasi Kabupaten Semarang untuk menatap masa depan yang lebih baik. Khususnya rangkaian acara malam hari ini mudah-mudahan menjadi amal hasanah buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari fitnah dan azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surga. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, saudaraku khususnya warga Kabupaten Semarang yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah, di usia yang ke-502 tentu bukan perjalanan yang ringan, karena kita tahu manusia hidup itu pasti mengalami
tiga dimensi waktu. Hidup manusia di dunia ini ada tiga tahap atau biasa kita sebut dengan tiga dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Telah, sedang, dan akan. Dulu, sekarang, dan nanti. First time, present time, and next time. Kalau dalam sejarah masing-masing ada wakilnya. Kita bicara hari jadi berarti bicara sejarah. Dalam sejarah, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan, ada yang mewakilinya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, sedangkan masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Contohnya ya orang tua. Jadi orang tua itu manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah lupa dengan prinsipnya di masa lalu dan sudah tumpul diajak bicara tentang masa depan. Siapakah orang muda? Orang muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Wangel boleh kata-kata ini ya. Baik orang tua, orang dewasa maupun anak muda itu masing-masing punya hobi, masing-masing punya karakter, punya sifat, punya pembawaan. Orang tua suka bernostalgia, orang dewasa sibuk dengan realita, anak muda akrab dengan idealita. Kabar ini koplok tapi gak paham. Orang tua suka bernostalgia, orang dewasa sibuk dengan realita, anak muda akrab dengan idealita. Kakek dan nenek yang sudah tua kalau didatangi cucu sampai cucu. Kakek dan nenek yang sudah tua kalau didatangi cucu pasti suka bercerita. Ayah dan ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak muda paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Garis miring pacarnya siapa. Maka tokoh tua sibuk menulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, rebutan kursi, koalisi, kolusi, dagang sapi, korupsi. Sedangkan tokoh muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Kalau kita bicara tentang masa depan, itu milik siapa? Tentu bukan milik generasi tua, bukan milik generasi dewasa, tapi milik generasi, ya Allah, gak nyala. Kalau kita bicara soal masa depan, itu milik siapa?
tentu bukan milik generasi tua, bukan milik generasi dewasa, tapi milik generasi muda. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Maka orang tua dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di beberapa desa di wilayah Kabupaten Semarang sampai sekarang masih ada desa-desa yang dikelilingi pohon bambu sebagai pagar desa. Kenapa orang tua dulu kok suka memagari kampungnya dengan pohon bambu? Karena pada pohon bambu terdapat 3 kekuatan sejarah yang berjamaah. Ada 3 generasi yang terpadu dalam rumpun bambu. Rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya preng, bambu muda namanya bul. Maka kalau bicara soal masa depan, menatap masa depan, mulai dulu pun bangsa Indonesia ketika masa-masa perjuangan, ketika masa-masa pergerakan mengusir penjajah, merintis kemerdekaan, yang diseru bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Yang diajak bukan tunggak, bukan pring, tapi bom. Sehingga ada jargon, mari bom rebut kembali. Mulane istilahnya kok mari pring rebut kembali. Apa maneh mari tunggak rebut kembali. Wis lewat. Sehingga di masa-masa pergerakan dan kemerdekaan dulu, bangsa kita kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid. Tambahi Bung Ngesti Nugraha. Oleh karena itu, kalau Kabupaten Semarang ini pengen benar-benar berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, mandiri, langsung apa lalu? Harus memakai spiritnya Bung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pokoknya Kabupaten Semarang kalau benar-benar kepingin mewujudkan visi dan misi, kepingin bisa mewujudkan jargon yang berdikari itu, harus menggunakan spiritnya Bung. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Bung itu setidaknya memiliki 3 karakter yang hebat, memiliki 3 sifat yang luar biasa. Pertama, Bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Kalau ada Bung yang tumpul dan bengkong, itu bukan Bung harapan, tapi Bung ancaman. Arane bumi mesti jejeg tur lancip, tegak dan runcing. Ini artinya apa? Simbol bahwa Kabupaten Semarang kalau pengen benar-benar bisa berdikari harus tegak dan runcing, idealis dan kritis, punya cita-cita yang kuat, punya visi dan misi yang jelas, tapi jangan cepat merasa puas dengan hasil yang sudah diraih. Harus meningkat, meningkat, dan terus meningkat. Tegak dan runcing itu artinya idealis dan kritis. Singkat-singkat saja,
karena waktu kita terbatas. Yang kedua, kok kamu ngerti, saya hitungannya per menit. Gak usah diem kok Bupati kok. Kalau dipadano karo mbiyen campuran ning Mekah sampai suwengi-wengi yo beda nek wayah resmi iki yo resmi. Kanca-kanca bolo-bolo, tapi nek niki yo kudu profesional. Yang kedua, sifatnya Bung itu seperti apa? Dia selalu ingin melampaui siapa saja. Jangankan tunggak yang sudah rapuh dan lapuk, pring yang menjulang tinggi ingin dilampaui. Ojo kok trimo ming tunggak sing wis kropos, pring sing tuburai pengen disalib karo Bung. Harus seperti itu, ingin bisa melampaui siapa saja. Ini artinya Kabupaten Semarang harus kreatif, inovatif, produktif. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus bisa melampaui target-target yang selama ini diagendakan. Bahkan secara prasasti dan prestasi harus bisa melampaui kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Semarang. Iya, Semarang harus jadi pelopor bukan pengekor, perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, penggerak bukan penggertak, punya karakter bukan karaten, luar biasa bukan biasa di luar, terpelajar bukan kurang ajar, beradab bukan biadab. Semarang harus ulul albab, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, kolbiyah, akliyah, jasadiyah, sensitif, kreatif, produktif. Masyarakatnya kudu ngerti, pinter, tur prigel, sergap mikir, pinter mikir, gelem bangir, gelem nyopir, duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Larang loh kata-kata ini. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kayak apa sifatnya Bung itu? Para jamaah seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya dan jamaah yang ikut mengakses majelis mulia malam hari ini, yang kita cintai, yang kita doakan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-502 malam ini, yang nonton bukan hanya warga Kabupaten Semarang, bukan hanya warga negara kesatuan Republik Indonesia di Indonesia saja, bahkan ditonton juga oleh warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, melalui Amza Channel. Promosi sih. Walaupun sakral loh Pak. Sponsornya gitu. Ini juga bisa diakses melalui channel YouTube Pemkab Semarang. Yang ketiga, Bung itu sifatnya dia punya selubung jaket yang tebal, bulunya halus tapi sangat tajam. Sampean telusuken kuwi iso abuh. Bung itu kan punya selubung, bahasa Inggrisnya the slumbring. Cara ini ngomong slumbring, bungkusnya ini loh, slumbring. Nah, dia punya bulu-bulu yang halus, tajam itu bahasa Inggrisnya the lugut. Kenapa Bung kok membungkus dirinya dengan jaket tebal? Kenapa Bung
kok membungkus dirinya pakai selumpreng dan ada bulu-bulu halus yang tajam. Ini untuk protektif. Paham tak? Protektif, pengaman diri. Protektif bukan karena angkuh, bukan karena sombong, tapi protektif yang eksklusif. Protektif karena memahami kekuatan internal, bahwa saya belum teruji dalam sejarah, saya masih sangat rapuh, maka saya harus melindungi diri saya dengan jaket tebal. Saya harus mempersenjatai diri saya dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam, agar tidak sembarangan orang menggagalkan saya untuk berproses menjadi pring yang tinggi menjulang. Paham orang ini. Maka utamanya generasi muda harus mempunyai pembungkus diri yang kuat, pahami kekuatan internal, kekuatan diri kita yang memang belum siap untuk tampil ke depan. Kita masih butuh banyak bekal. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai gagal berproses. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, mohon dengan sangat lagi hormat kepada Forkopimda, kepada staf ahli, Pak Sekda, para pimpinan OPD, dan seluruh yang terlibat dalam pemerintahan Kabupaten Semarang untuk membantu secara totalitas kepada beliau Bapak Bupati. Karena sehebat-hebatnya Bapak Bupati, tanpa didukung oleh unsur-unsur yang saya sebut tadi, remuk. Harus kompak. Rasulullah Muhammad SAW sukses dalam berdakwah. Beliau sendiri mengakui kesuksesan beliau nggak lepas pula dari sabab basyariah. Di antaranya orang-orang yang berada di sekeliling beliau yang membackup perjuangan beliau. Ini ada yang dalam sekup kecil, ada yang dalam sekup besar, ada yang dalam lingkup kecil, ada yang dalam lingkup besar. Saya mulai dari sekup kecil dulu. Pertama, Rasulullah di backup oleh Abu Thalib, paman beliau, yang selalu memberikan pembelaan dan perlindungan kepada Rasulullah ketika Rasulullah diancam, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Pokoknya Kanjeng Nabi ate dimusuhi, diancam sama orang-orang kafir itu, paman beliau yang bernama Abu Thalib selalu dadani, jangan keponakanku Muhammad yang kau ancam, yang kau lawan. Pamane aku kono dhisik. Sampai kulite keponakanku beset tobel gulung. Ngono Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu ketua suku Quraisy yang sangat disegani, dihormati, ditakuti. Jadi Kanjeng Nabi itu yuk di backup oleh pimpinan partai pemenang pemilu, di backup oleh suara terbanyak. Jadi kalau nggak di backup suara terbanyak, iso masuk jadi bupati wes. Pokoknya kursi terbanyak. Lalu sih kocok-kocokan ngabut jadi bupati. Kursinya piro. Lu kan si Nabi di backup Abu Thalib. Abu Thalib itu ketua partai pemenang pemilu. Kalau saiki, lu penting. Yang kedua, istri nggak tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid.
yang mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun demi mendukung perjuangan sang suami. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya. Duitnya Sayyidah Khadijah itu 600.000 awal. Kalau diteruskan sekarang kurang lebih 200 triliun rupiah. Jenengan nate ngertos duit 200 triliun rupiah. Kok sampean bupati lho tau ngerti. Kok iki modale sing pengenane wong balik. Jenengan tak aturi duit 200 triliun iki umpama ditukone dawet. Kabupaten Semarang banjir dawet kelem 7 sasi ora sak-sak. Iku dikene backup perjuangannya Kanjeng Nabi. Makanya wong berjuang itu butuh modal, butuh finansial. Berjuang karena duitnya nonsen. Jangan munafik. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Belum boleh ilmu ae ono kudu ono wabul hotel kok bukain wahai Husain. Wastadi Wastibarin wabul hoti bukain wahai Husain wastibarin wabul hoti wabul hotel. Ono tadi. Apa sih gak butuh duit? Mudah berceramah ya. Terus penceramah Rene numpak mobil, terus mobilnya diiseni angin. Yo itu diisi BBM, BBM itu ya tuku. Enggak kok bukan. Kanjeng Nabi yo di-build up oleh kekuatan finansial yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah. Menurut pendiri suku Quraisy itu kakek Rasulullah yang ke-11 namanya Fihr. Itu pendiri suku Quraisy. Fihr kakek Rasulullah jalur urutan yang ke-11 itu lek cara saiki penguasa perekonomian, cara saiki penguasa BUMN, penguasa pos-pos penting ekonomi. Terus beliau mendirikan suku, makanya disebut suku Quraisy karena menguasai perekonomian. Sampai sekarang Quraisy itu jadi simbol. Berapa krusnya dolar itu aslinya berapa Quraisynya dolar. Mulane didhawuhna al-a'immatu min Quraisyin. Al-a'immah itu pemimpin. Jadi al-a'immah min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Sing iso dadi pemimpin kuwi yo sing duwe krus-krus kuwi. Nek ra duwe krus aja nyalon. Krus Rande krus rasa nyalon. Apalagi masyarakat kita itu orangnya kan tawadhu. Artinya tawadhu itu tahu warna duit. 100.000 warnanya apa, 50.000 warnanya apa. Di mana-mana kalau ditanya nanti pilih siapa, bukan kok figurnya seperti apa, visi misinya kayak apa, dari partai apa, programnya kayak apa. Tidak, rata-rata aku pilih yang berjuang, beras, baju dan uang. Pokoknya ukurannya NPWP, nomor piro, wangi piro. Jujur, saiki sholawat nariah kalah kalau sholawat rupiah. Ngapunten. Loh, ini saya berusaha untuk memerangi sebenarnya. Jadi maaf banget. Yang ngajari pejabat korupsi itu sesungguhnya ya rakyat sendiri. Kenapa pejabat korupsi? Pertama pertimbangannya jelas balik ke modal. Endi makhluk Indonesia sing gelem rugi lho dia, aku pengen ngerti. Ora ono. Masyarakat gelem pilih purun nyoblos lek diparingi duit. Lah sing pengen kepilih otomatis bagi-bagi duit.
Soalnya masyarakat gak gelem milih nek gak dikei sing kepengin kepilih ya kudu ngetoke bareng kepilih dadi kira-kira pengen balikke napa mboten? Lah nek gaji dan tunjangan gak cukup terus carane piye? Sopo sing mulangi pemimpin korupsi? Ya rakyat. Padahal katanya suara rakyat, suara Tuhan. Saya aku takon. Lah ono pilihan-pilihan ngono kae. Sampai dibagi-bagi duit. Misalnya ono calon bagi-bagi duit nang sampean tompo napa mboten? Terus niku hukumnya dos bundi, hukumnya pripun? Bagaimana suara rakyat katanya suara Tuhan kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan? Ya wes mau anak bisa. Karena yang duwe ora suci. Tapi kan ngono, alasannya masyarakat itu guyokne kok alasannya. Yo kan sehari ini pilihan coblosan, jadi prai gak kerja, minta ganti untung, ganti ini gak kerja sehari, terus pokoknya menunggu. Dalam skup yang lebih besar, Rasulullah sukses, beliau sendiri mengakui dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar beliau. Satu, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang tua yang arif dan bijaksana. Harus ada, makanya ada penasehat, ada staf ahli. Itu fungsinya sebagai Abu Bakar. Ada Surya, ya, buka di rumah menolak. Terus didukung oleh kiai-kiai sepuh sebagai Abu Bakar Siddiq. Dua, ada Sayyidina Umar bin Khattab yang gagah, tegas, sakti, adil. Ini kekuatan militer. TNI Polri-nya juga harus ada, butuh sinergi. Tiga, ada Utsman bin Affan, santri, solid, ekonom, loman, pengusaha, dermawan. Pengusaha ini kudu ono, penanam saham harus ada. Pokoknya pengen maju, pengen berdikari, kudu ono Utsman bin Affan ini, pengusaha yang bisa diajak kerjasama, tur loman. Empat, Ali bin Abi Thalib, pemuda, jenius, intelek, cerdas, kritis, harus ada. Kelima, Sayyidah Khadijah, istri yang selalu setia, mendukung, membackup. Sampai Rasulullah mengakui sendiri, yang membedakan aku dengan Nabi Adam itu perkara istri. Nabi Adam gagal jadi penduduk surga, sampai akhirnya terusir dari surga gara-gara istri. Aku sukses perjuanganku sebab dukungan istri. Maka sehebat-hebatnya Ngesti Nugraha, tanpa didukung oleh ketua cabang, ketua tim penggerak PKK, nyonyol, bener. Wong itu kekuatan yang luar biasa. Pakai nenek wong lanang ya. Gak ada apa-apa kok keliru. Biasanya ini kalau masalah karo bojone. Sampai kiai ceramah iso ora karet. Ini biasanya ya berdi celaku bojone. Bupati ngomong. Tanda tangan iso salah kabeh. Wih jelas berarti kerawus karo ketua tim penggerak PKK. Maka siapa yang paling ditakuti oleh Bupati Kabupaten Semarang adalah Polda, polisi dapur. Saya sering sampaikan, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat, dan di balik istri yang hebat pasti ada suami yang sekarat.
Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Wanita itu kelihatannya lemah tapi kekuatannya sungguh dahsyat. Ya, dari bapak kamu itu ramote. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini komponen-komponen yang ada harus kompak. Maka Nabi menyatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia ini kalau ditopang dengan 4 perkara. Negara bisa kuat kalau ditopang oleh 4 perkara. Provinsi bisa kokoh, kabupaten bisa hebat apabila ditopang oleh 4 unsur. Apa saja? Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kedua, bi'adlil umara, keadilannya para pemimpin. Ketiga, bisakhawatil aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Keempat, bida'watil fuqara, doanya orang-orang miskin yang ngeleset-ngeleset di luar sana. Halo Melarat. Dan diurut satu-satu, ringkes-ringkes saja. Masih ada waktu 10 menit. Minta tambah. Oke, nggak apa-apa. Tambahan waktu itu namanya lembur, Pak Bupati. Jadi, ini orang-orang minta lembur, jadi ya harus ada lemburannya. Pertama, bi'ilmil ulama. Saya ngomong santai-santai mawon, kersane jenengan kalih saged mikir. Nanti kalau saya ngomongnya cepat, jenengan malah susah nangkepnya, karena saya sadar yang saya hadapi kurang begitu cerdas. Yang cerdas itu yang duduk di atas ini, kan yang saya hadapi. Ini kan saya iringi. Sama nek tersinggung ya tak lono pada cerdas. Sing tak lono ngarep ngono. Yang saya hadapi, kan saya nggak menghadapi ini. Ilmunya para ulama. Memang orang berjuang itu kan sesuai dengan profesinya. Kalau ulama ya berjuang dengan ilmunya. Kalau TNI ya berjuang dengan kekuatannya. Apa perjuangan TNI? Berjuangnya TNI itu ya pertahanan. Kalau Polri berjuangnya apa? Kamtibmas. Kalau guru berjuangnya intisyarul ilmi, nyebar ilmu. Itu yang bernilai jihad. Kalau pedagang sing jujur nek dagang itu jihadnya. Nek utangmu akeh kerja keras, aja salah. Utangnya akeh bendina no masjid, sapa nek gelem kerja no masjid lunas mboten utange. Mungkin lunas nek nyolongi kotak amal. Lunas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama itu kata jamak dari mufrad alimun, isim fa'il. Artinya wong sing pinter. Nek alimun seorang yang pinter, digawe jamak taksir ulama'u. Biro-biro wong sing pinter, berarti kumpulan dari orang-orang pinter. Itu namanya ulama. Nah, paradigma pemikiran masyarakat kita, saya kalau ngomong paradigma sampai yang paham atau belum? Paradigma gue beras ketan didang, terus dibelembel, diseni abang, terus dibungkus nganggo daun pisang, terus dikei piting. Napa niku? Nah, panganan lo paham. Kalau mendengar istilah ulama, pikirannya langsung kepada orang yang ahli dalam bidang ilmu agama. Betul? Padahal kalau kita lihat dari kacamata terminologi bahasa, terus apa maneh? Kalau dari segi bahasa ya, pokoknya orang yang pinter, mempunyai keahlian dan pengetahuan lebih di suatu bidang, itu yang masuk golongan ulama. Orang lo ya, halo,
pinter, ahli, mempunyai pengetahuan lebih di bidang agama, berarti dia ulama agama. Di masyarakat kita biasa disebut kiai, ustaz. Kalau di daerah Kalimantan sana disebut tuan guru. Kalau di daerah Sunda sana disebut ajengan. Loh, berarti kalau diteruskan, maaf, orang yang pinter, ahli, mempunyai pengetahuan lebih di bidang ekonomi disebut ekonom. Berarti ini ulama ekonomi. Orang yang pinter, ahli, dan mempunyai pengetahuan lebih di bidang teknologi disebut teknokrat. Berarti ini ulama teknologi. Understand? Orang yang pinter, ahli, dan mempunyai pengetahuan lebih di bidang sosial disebut sosiolog. Ini berarti ulama sosial. Paham? Orang yang pinter, ahli, punya pengetahuan lebih di bidang birokrasi dinamakan birokrat. Berarti ini ulama birokrasi. Paham? Orang yang pinter, ahli, mempunyai pengetahuan lebih di bidang kriminalitas disebut kriminolog. Berarti ini ulama kriminal. Ulama kriminal. Loh. Nah, semua harus the right man on the right job, the right man on the right place. Waduh, gak ngerti nih. Kalau dalam bahasa kita, kullu ya'malu ala syakilati. Harus kerjasama, sinergi. Oke, gampangannya ada ulama, nanti sama umaro, sama TNI Polri, sama semua unsur harus sinergi. Saling ngeten. Ngapunten banget. Ada hal yang kiai tidak mampu menyelesaikan, yang mampu menyelesaikan adalah bupati. Sebagaimana bupati tidak mampu menyelesaikan sesuatu, yang kiai bisa menyelesaikan sesuatu itu. Muka-muka paham. Contoh. Paham ya? Makanya ini bisa dijadikan simbol ya. Dulu rata-rata para wali kalau mendirikan masjid terbesar di satu kadipaten, itu masjidnya pasti berdampingan dengan pendopo kabupaten. Dulu begitu, masjid ngedep alun-alun berdampingan dengan pendopo kabupaten. Kenapa? Masjid simbol ulama, simbol umaro. Masjid simbol kiai, pendopo simbol bupati. Bupati dengan kiai harus berdampingan. Itu sebelahnya kantor pengadilan, kejaksaan, sebelahnya meneh penjara, menjaga isi ngono kae. Ini sinergi, ini sinkron. Makanya saya sering sampaikan, ngapunten, ono kiai. Nah, Kabupaten Semarang ini ya, ono kiai kok nganti melarat, sing dosa gede dhewe bupati. Ketua tim penggerak PKK terima. Kenapa sing dosa gede dhewe kok bupati? Lho, kok sampai ono kiai melarat bupati ini nang wae? Bupati ini misalnya bantah, kiai ini orang belum kerja. Dan kiai ini pertentangan kerja sing mulang ngaji sopo, sing membina moralitas masyarakat sopo. Bukankah kiai sudah banyak meringankan tugas dari pejabat, termasuk dari polisi? Kiai meminimalisir tindak pidana, tindak kejahatan, tindak kriminal. Masyarakat sing arep nakal dituturi kiai waras, sing jahat-jahat dinasihati kiai waras, sing arep berontak-berontak, arep protes, arep demo diredam dituturi karo kiai waras. Loh, jasane kiai nang ngene masyarakat niku besar apa besar? Ageng apa ageng? Tapi perhatian pemerintah kurang. Lalu sekelas camat oleh mobil dinas, kiai ono oleh mobil dinas. Ketua
Ketua Rois Suriah cabang Kabupaten Semarang angsal mobil dinas ora ngira apa maneh katib. Jasane gede ndi kiai karo Pak Camat. Jujur-jujuran nonggone masyarakat, nonggone warga, jasane gede pundi? Lah iya, kita usulno presiden iki mobil dinas camat takon narik, takon ngekek kiai-kiai. Mohon maaf banget ya Pak Camat, jasanya juga besar di bidang pemerintahan. Tapi mek tanda tangan stempel, tangan stempel. Lu sing bina mentale masyarakat. Sopo? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita mau jujur, yo nek sing PNS, ASN iku mulangnya mulai jam 7 sampai jam 12. Oleh gaji tetap, oleh tunjangan. Lagi ini mulangnya 24 jam non-stop. Orang yang pulang kok sak tirakate sak macam-macam. Perhatiannya pemerintah kurang. Sampai demo ya ora pantes. Kiai demo. Kiai demo. Kiai ini demo. Kok demo mawon ya. Kiai demo. Kiai sak Kabupaten Semarang nutup pendopo kabupaten. Besat sasi. Ini ngapun kalau kiai yang nanti melarat yang dosa gede-gede bupati. Semono boleh ono bupati kok gak adil, bupati kok zalim, bupati kok nganti korupsi, sing dosa gede-gede kiai. Kenapa? Kiai kok gak iso nuturi bupati? Gopo? Ojo nek gangge tok ngarep bupati. Nek bupati salah tegur, elingno. Ojo kok wis dikai amplopan terus nggih Bapak, nggih Bapak. Bupati salah kudu dielingno, makane nek bupati kok nganti keliru, bupati kok nganti gak adil, bupati kok nganti zalim, kiai-kiai ini dosa. Kiai kok gak gelem ngelingi bupati. Kiai kok gak iso nuturi bupati. Makanya bupati lek dituturi kiai, ojo tersinggung. Kewajiban kiai nuturi jenengan. Sindir. Wis ora diundang neh ya wis ora apa-apa. Siapa aku ora diundang nang kene golek kabupaten liyane. Artinya Pak Kiai kudu sering komunikasi kalian Pak Bupati, di samping dongakno, yo ditirakati, diriadoi. Mestine kudu ngono, ditirakati, diriadoi, didukung. Nek enten khilafe, Pak Bupati juga manusia, gak mungkin wong iki bener terus, apik terus, gak mungkin. Mesti ono eleke, mesti ono salahe. Nggih napa nggih? Ngapunten Pak Bupati. Sampai yang butuh malaikat kok karo Anwar Zaid ya gak mungkin apik terus bener terus gak mungkin. Iki salahe sak pirang-pirang, sampeyan sama gak roh. Kan dirimu kok kaya setuju. Lha mulane Qur'ane kok wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Niku lho. Nek sampeyan tak paringi contoh. Tak paringi contoh. Ana perkara sing Pak Bupati mboten mampu tapi Pak Kiai mampu. Contoh, urusan hitung-hitungan zakat. Ojo takono Pak Bupati, takono Rois Suriah. Pak Bupati kok takoni zakat. Paling Pak Bupati instruksi kok zakate ASN pokok gaji potong langsung 2,5%. Paling Pak Bupati isone ngono. Tapi nek hal-hal yang berkaitan yang lain-lain urusannya Rois Suriah, akan hukum cuma benar Pak Bupati. Benar. Tapi Rois Suriah gak mampu sesuatu yang Pak Bupati mampu. Contoh, PCNU Kabupaten Semarang punya rencana membangun masjid dengan anggaran 30 miliar. Terus Rois Suriah sak KTP tiap hari keliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, boleh sumbangan ceramah terus. Saudara-saudara, kita punya rencana akan membangun masjid yang besar, saudara-saudara. Anggarannya 30 miliar, saudara-saudara.
Siapa yang ikut menyumbang pasti besar pahalanya. Mantu dalile, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid karena Allah, dia akan diberi hadiah istana indah di surga. Sorbane Pak Yai Nurbalis karo Pak Yai Mugakir beda mau keliling. Paling oleh lumrongewu 50 tahun nggak kira ngadep masjid. Abang bendino Kiai loro iki keliling Semarang. 50 tahun ora ngadep masjid. Tapi nek bupati ora usah katik ngetokno dalil manbana masjidan. Wes pokoke wes kertas sak lembar tok. Masjid PCNU anggaran 30 miliar, tanda tangan neret cetok dari masjid. Ayo aku takon, lek urusan ngono kuwi sak endi kiai karo bupati? Sak bupati ngono Pak Bupati. Kula misalnya, terus kadung diceluk kiai, kok kiai tenan ora. Ada orangnya, tapi kan terus kadung, terus kadung kan dalile in kabuna fatarosna. Terus terus tau sama tak dalil Arab atau orang cetok, atau ngampung atau ngaji, atau bagi aku. Saya misalnya, terus kadung diceluk kiai, terus pas aku ngelakuin mudi ono bocah nom-noman mendem berjamaah celung-celung ngoplosan cap botol vodka tapi mereng tambahin autan dioplos karo oli tobuan apa Pak? Apa? Siapa ngomong pengalaman? Apa? Apa? Yang kayak botol geliyung dan kayak botol terus air lagi. Ayo bubar, sing negem bubar. Al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras induk dari semua kejahatan. Ini kejahatan di mana-mana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu. Yakin ra bubar. Malah ndasku dikeponi botol kata. Tapi wis ngoroi Kapolres, wis ora usah Kapolres, Kasatintel ae semono. Seret AKP. Ora usah kate AKBP. Kasatintel karo anggotane piro. Ya bubar. Lek gak mlayu gitu. Pengen pecah ya. Paham kan? Kiai nggak mampu, yang mampu menyelesaikan kondisi. Benar loh. Nggak paham bola. Gur. Bukan oleh saya mama aku. Aku nanti suara mayoritas minta lembur. Abah lah. Kalian apa lagi contoh mana ya? Jadi sampai nonton putih-putih. Makanya ngapunten ya. Kiai terus anti politik. Loh, kok iso anti politik piye? Harus ada yang di politik. Dan saya ini misalnya ulama kiai nggak ada yang mewakili di politik. Terus ya ora apa-apa to, Bu. Islam tambah gak kumanan apa-apa, sapa sing makili? Harus ada yang terjun di dunia politik. Tapi ojo kabeh. Ya sing ahli ngono, sing ahli. Harus ada. Lah kok nek ana sing terjun di politik, ya masjid rauman anggaran, TPQ Madrasah Diniyah rauman anggaran kok. Islam piye nasibe terusan? Harus ada, jangan anti politik. Tapi politik keumatan, jangan politik umat-umatan. Politik kebangsaan, jangan politik kebangsaan. Politik yang kerakyatan, jangan politik yang kayak setan. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan, kebijakan sangat menentukan nasib masyarakat. Understand?
gayane kiai anti politik. Ya jangan di politik ngono. Kita hidup dalam sebuah negara, ada kebijakan, ada aturan. Kita harus ikut mewarnai. Ngapunten wes suwe niki nggo bahasa niki. Ya. Contoh meneh, tak kasih contoh meneh. Kalau kiai nggak mampu, tak kasih contoh meneh. Ini ngapunten nggak sampai terbunuh. Di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, itu ada satu kawasan yang sangat dikenal dunia, namanya Gang Walodoli. Gang Doli. Semarang ini, dia kok jadi sarkem gak apa-apa nih. Terus kalau kuning-kuning ini Sunan Kuning lah. Sunan Kuning wis bubar. Budi Pak Bupati. Biyen Sunan Kuning. Pokoknya ngomong, nama apa-apa nih dibanding Doli terbesar se-Asia, peringkat kedua. Coba sampean tahu jumlah PSK penghuni Gang Doli itu 17.000 lebih. Aku duwe datanya. Langganan no. Saya sering misi, masya Allah tak ada. Lek malam Jumat ya, dijak zikir, terus dijak istighfar, tuh nangis. Bahkan geranda nangis. Tapi alasannya ya alasan ekonomi, alasan kepepet kebutuhan, alasannya macam-macam lah. Alasan mumpung saya nom bareng ngono. Ya Allah. Duh, coba berapa juta perzinahan terjadi di kawasan itu tiap malam. Kiai-kiai Jawa Timur itu sumpah dengan sumpah. Akhirnya itu istighosah kabeh donga supaya Doli buka. Semakin didongani karo kiai, semakin rame kan lho. Bapak gak ngono. Allahumma bubarkan Doli. Wis diwacane hijab, diwacane apa? Tambah rame penghunine. Bahkan kiai sing dongane mandi-mandi ku nek ndonga welek. Ya Allah. Lonte-lonte Doli niku jenengan damel pindiken sedaya. Jenengan damel pun koreksi sedaya. Didongani ngono iki lontene tambah mulus-mulus. Kiai tak mampu membubarkan itu. Tapi begitu seorang kepala daerah bikin perda nomor sekian, garis miring sekian, antar nomor sekian, menyatakan Gang Doli harus dibubarkan. Tanda cetok tutup selesai. Kiai gak iso. Loh, penting bukan kekuasaan. Kekuasaan itu bener menuhi. Bila pemimpin itu model ini. Iklan. Ngomong-ngomong dulu. Kinerjanya jelas. Ngomong ke orang ini kinerjanya yopo. Yang penting kan kinerjanya jelas. Menurut berpihak kepada rakyat. Delok naik nggak sugih ora. Nyatane apa wancet titik biyen wis ngene-ngene iki. Ngono. Dan kekayaannya meningkat drastis terus sementara nggak punya usaha-usaha apa mencurigakan ini. Yati lagi OTT. Sing susah ini kadang-kadang bupati ini nggak ngerti apa-apa. Anak buahnya yang kurang ajar, anak buahnya yang bermain, dikira bupati menyetujui. Itu paling susah itu. Rumah samu enak jadi bupati. Ono api orang ketok, bu api sak pirang-pirang orang ketok. Ono elek sithik umum sak kabupaten. Makanya aku mau kan jadi bupati. Mau. Jadi kita sampai lagi karena periode mana ini orang sing nyalon jarno iki ae sing terno jarno iki. Yang rasa macam-macam. Aku tak akan buka. Mau ada di buka. Mau. Tenang aku mau. Aku ngene wae tak lateni wis renes. Malah enak ae nek dari kiai. Volume ini kiai betul bupati, kiai nyangoni bupati, itu orang mau perdane. Program nomor piro kiai kok nyangoni bupati.
Raine terdangi, raine undang-undang. Tapi lek bupati nyangoni kiai wajib. Klasik. Klasik. Masya Allah. Mulane kudu sinergi, kudu kompak. Niki sik di ilmu ulama lho ya sean. Halo. Masing-masing orang yang punya keahlian itu harus bekerja secara optimal dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perpaduan dari qalbiyah, akliyah, jasadiyah tadi, yang ulul albab tadi. Nanti endingnya, outputnya bisa menghasilkan pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja ikhlas. Bapak Ibu para jamaah, kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Bukan paham gitu itu namanya. Mulanya sampai yang sholat itu juga memadukan 3 hal ini. Orang sholat itu dituntut untuk khusyuk dalam 3 hal. Khusyuknya hati, khusyuknya otak, khusyuknya otot. Sholat itu miniatur manajemen kepribadian. Hatinya khusyuk, otaknya khusyuk, jasadnya juga khusyuk. Kalau sampai benar sholatnya, jasadmu yang khusyuk membuatmu jadi pekerja keras. Otakmu yang khusyuk mengantarmu menjadi pekerja cerdas. Hatimu yang khusyuk mengantarmu menjadi pekerja ikhlas. Understand? Tak baleni. Kalau hanya kerja keras, itu kerja pakai otot, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja cerdas, kerja pakai otak, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah hasilnya tak terbatas. Tepuk tangan padahal gak mudeng. Contoh, kalau hanya kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya hanya pas, maaf, itu nggak beda dengan binatang. Ya kayak sapi, kayak jaran, itu kerja pakai otot, kerja keras. Jaran, narik andong, narik dokar, kerja keras namanya, kerja pakai otot, hasilnya pas. Besok ini yang 1.000, 200.000, wis kuwi. Lah manusia kok hanya kerja pakai otot, hanya kerja keras, wis toh hasilnya pas. Yo 100.000, 200.000 kuwi sedina. Contoh, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, ya ini motivasi ya, biar SDM kita ditingkatkan gitu loh maksudnya. Jangan hanya mengandalkan kerja otot, jangan cuma kerja keras. Kalau kerja hanya pakai otot hasilnya ya pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Contoh kerja profesi, itu kerja keras. Dokter, hasilnya lebih luas. Ya Allah. Yang kerja keras, ambil batu besar-besar di gunung, pakai gergaji, geratak, keringet sak neker-neker, tenan, ambil batu besar-besar, batu gede-gede, oleh duit 1.000, 200.000. Tapi lek dokter kerja cerdas, ambil batu kecil dapatnya 200 juta, kan batu ginjal yang diambil. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, janji Allah hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Kiai ini gak ono kenakraan, nyuruh kodok, boleh begincong, boleh tekek, gak ono. Tapi duluan kehidupan, duluan kehidupan yang bahagia. Omai api, mobilnya api, pangannya enak, dihormati uang, bojone ayu, kadang telu. Ini bonus kok Gusti Allah. Bonus kok Gusti Allah. Sebelum dikasih kenikmatan di surga, ning donya mesti dikai bonus bojo ayu.
survei sak Kabupaten Semarang. Rata-rata kiai bojone ana kiai bojone kok ora ayu, nasib. Nasib apes. Lalu kiai ini satu-satunya hiburan itu nek bojo kuwi to. Apa golek hiburan liyane yo gak pantes. Bisa. Kiai karaoke gak pantes. Pantes karaoke. Kiai gak pantes karaoke. Hiburan apa coba main biliar juga pantes. Kiai main biliar. Aku purel apa meneh. Coba. Oh, kalau cari hiburan apa? Satu-satunya hiburan ya bojo. Jadi pantesnya ya rapi meneh bumi pantesnya hiburan. Kan yo coba ono boleh hiburan kan hiburan kiai. Hiburane nek bojo tok. Wis satu-satunya hiburan nek bojo aku elek pisan iki jan takobal Allah minna wa minkum takobal. Pes wae. Apa hiburan apa jajal? Ngono lho. Jalan-jalan yo kula niku masyaallah. Kula niku nek ngaji-ngaji teng pundi-pundi ngoten niku. Kula kadang nek pas apa yang aran mumet soal urung ngopi kok ngene iki nek disuguhi kopi mumet Mas. Nek kula tekan ngene iki tetep mumet Mas. Biasa nih nek wis pas mumet ngono ibu kan harus ngopi. Biasa kalau ngopi di pinggir-pinggir jalan biasa. Tapi ganti penampilan. Aku nggo celana nggo kaos pendek, nggo topi. Kamu celana kaosan topi blesek nih. Nih, kali-kali ini. Kok persis saja. Persis saja. Tersesat aja itu. Jangan anak saya itu. Kata saya ngomong ngotot di gua, aku yang ngomong. Ada di Jawa. Aku gak penak dari wong mirip. Kalau pundi-pundi kata ngarani yang berbeda. Gimana? Kayak ini mau, kalau ini mau sehari ini mau. Kalau ini ngedalke ngomong mulai tanggal 12. Gimana apa kan? Minggu. Hah? Hari Minggu. Kayak tanggal 12. Dina akan gak minggu ya? Nah, kalau keliling Jawa Tengah kok padahal mulai itu bensin tanggal 19. Padahal Jawa Tengah nih, wah kan yang isu barang. Jadi mulai tanggal 12 sampai tanggal 19 ini, terus tak keliling ke Pirang Dino ini. Bensin itu saya Kebumen Purworejo. Mana apa ya? Ya. Wong iki njaluk jablar. Ada agendane mestine kula niku. Kula niku mestine agendane 4 hari terus pulang. Habis itu sambung lagi 3 hari. Ngoten. Nah, waktu pulangnya saja nih hari ini. Tapi kok iki nelpon njaluk jablar. Ngono. Hari jadi Kabupaten Semarang tahun yang kemarin aku udah nggak bisa. Tahun ini aku apa ngomong kayak isone kok sawangane koyo sibuk-sibuk oh. Aku eling tahun 2019 yo nang Mekah Medina keleleran yo bareng ambek aku. Sampai nang ngene hotel kamar babine mati rong dina ratus. Ambek aku. Padha kolone Lah apa ngomong-ngomong yo ora penak. Akhirnya yo wis gak apa-apa. Iki sakjane kaya dina libur wis gak apa-apa tak kei dina iki. Mesisan tak manfaatnya santri-santri rekreasi dimulai wingi santri-santri niku ziarah Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Hari ini tadi mulai pagi kula ndampingi lari-lari rekreasi menggone Kabupaten Semarang. Itu aku juga pengen mengangkat pariwisata Kabupaten Semarang. Lu tekan Semile, tekan Sele, aku kok bukan Selesia, kok Selesia. Selosia lah. Iki lho kuwi. Terus di foto-foto kuwi kono gone IG mesti rame kuwi aku rekreasi nang Kabupaten Semarang. Terus padha karo promosino wisata Semarang aku sama 9 bus tadi, anak-anak kelas 12 sama kelas 9. Sanang bus. Isu mau aku pakai celana jeans, topi mau. Mata hitam, topi ambles. Yo sik konangan. Bapak kamu. Iki mau sedina ngotot mau iki. Terus ngekei jebol iki. Kengene iku langsung mabur Kebumen karo Purworejo. Berarti lagi mulai
Aku tak pikir terus mau tayang tenang. Bejang. Padahal iki sajane hari libur. Makanya ini bupati yo kudu mikir. Kalau dia Lalu dari Jawa Tengah itu sampai estafet itu sampai seminggu lebih loh. Kalau karo di Kalimantan, kalau karo di Sumatera. Yuk karuan di Kalimantan, Sumatera kadang pulau masih sanggup guys hari nggak pulang, masih sang. Itu di mana Jawa Tengah? Dia sampai seminggu orang. Siapa ngomong oleh dari akeh ngomong? Aku nggak tahu nih bayaran. Terus dipikir panitia. bener pikir panitia. Ya bener lah kan, saya pikir panitia kan bener sih gak terima. Artinya, ya Allah, yang mempunyai keahlian-keahlian itu bukan hanya sekedar mengandalkan keahliannya saja, tapi juga harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Kalau bukan kompetitif di bidangnya, ya ojo gelem. Bener. Nek keahliannya ya ojo, harus mempunyai kesadaran. Harus mampu mengendalikan diri. Ya Allah. Nek mboten bidangnya ya ojo. Iya yang ini. Wes kene tak kayak contoh, pulau misalnya. Terus ambil Pak Presiden, aku ditawari mau dijadikan Menteri Perekonomian. Kok terus aku gelem? Berarti aku koplak. Orang bidangku tuh. Lamar Zahid kalau tidak ada Menteri Perekonomian, terus ekonomi Indonesia apa jadi blok, jadi apa? Mau gimana perekonomian Indonesia kalau Menteri Perekonomiannya Lamar Zahid? Nah aku ditawani kok gelem ya? Soplak tuh harus ini. Halo? Ini mestinya kalau bijak ya kepala OPD, kalau memang bukan kapasitasnya, bukan ahlinya, mohon maaf Pak Bupati, saya bukan ahlinya di sini, geser saja saya Pak Bupati. No, orang kok tidak kena ngancam. Hati-hati Pak Bupati. Saya model menunggu. Aku ngerti kok, bukan lingkungan Pemkab Semarang sih, biar orang dukung Pak Iki, aku ngerti ya. Ngerti aku ngomongnya, sampingannya Bapak Bupati kiapian, tetap diakomodir. Padahal dia gak dukung loh kadang. Sakingannya bupati ini apian, makanya tetap diakomodir. Cara aku tak cuti kabeh. Ngono aku ngerti yo. Ojo tambah dadi ular nggone pemerintahan. Krungu wonge bene. Demi Allah ora tahu aku dikandani wong iki. Wong iki ora tahu ngatur-ngatur masalah ngono ora tahu. Wong iki meneng ae disinggep. Wong iki ora tahu kate beritano elek wong, iki anak buahku ngene ora tahu disinggep. Tapi aku ngerti nek gak ngerti yo dudu kiai. Tak catet wong iki aku kok. Bikin orang dukung saiki gayane ya Pak, iya to. Raimu. Gayane saiki iya to Pak, iya to Pak. Bikin. Iki enek sing teko wong enek sing teko. Nesu wong iki iso. Nah, iso mandi-mandian kok mbak aku. Iya. Sampeyan sing salah. Sampai yang beda. Biasanya yang kedua, yang adil ilmu marok, keadilan para pemimpin. Pemimpin itu adil. Adil itu apa? Orang dolen, adil di bidang, adil dalam semua bidang. Adil untuk kebaikan bersama, adil untuk kemakmuran bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Di bidang apapun, adil di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial. Pokoknya nah, pemimpin harus punya kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya, tapi demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Ini benar. Kemampuan mengendalikan diri, contohnya seperti orang yang puasa. Insya Allah sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ada kewajiban puasa di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam. Betul? Sekalian kita singgung sedikit
dari segi kemampuan mengendalikan diri. Mohon maaf, seperti orang berpuasa, pengendalian diri bagi orang yang berpuasa itu sesungguhnya bukan hanya pada siang hari saja. Justru pengendalian diri yang sesungguhnya adalah sesudah maghrib. Ukurannya itu, ngapunten, kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, gak makan, gak minum, gak melakukan aktivitas seksual, wajar. Situasinya gak mendukung, kondisinya gak menunjang, memang dilarang. Nek awan-awan bulan Ramadan iso ngempet, gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, pantes ae andene situasine gak memungkinkan. Tapi setelah maghrib mampu gak mengendalikan diri? Biasanya setelah maghrib kan terus balas dendam, timbul nafsu serakahnya, kabeh dimbat kaya-kaya koncone gak oleh. Maka kemampuan mengendalikan diri orang yang berpuasa itu sesungguhnya setelah maghrib. Lah rata-rata yang hari maghrib kan balas dendam. Perkara awane gak mangan, mulai fajar sampai tutup maghrib, akhirnya begitu maghrib double. Itu kan cuma pindah jam makan saja. Ini bukan orang. Halo. Maka hakikat pengendalian diri orang yang berpuasa bukan pada siang hari, tapi sesudah maghrib. Pengendalian diri itu pada saat yang mungkin, pada situasi yang mendukung. Halo. Ya awalnya bengok-bengok, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, habisi koruptor, sikat koruptor. Urung oleh jabatan. Enggak. Jadi orang oleh posisi, belum dapat jabatan. Bengok-bengok kakaron, memang gak mau kesempatan. Kayak aku misalnya, bengok-bengok koruptor, sikat kabeh, koruptor, sikat kabeh, pantas. Kurang juga kesempatan korupsi, urung oleh jabatan, urung oleh kedudukan, urung oleh posisinya, bengok-bengok, berantas korupsi, sikap korupsi seakar-akarnya. Begitu dapat posisi, dapat jabatan, korupsi dia luwih hebat timbangannya masih dibengoi. Ngapunten. Makanya kemampuan mengendalikan diri itu pada situasi yang mungkin. Terus jadi pejabat, kesempatan ada, kans ada, kemungkinan ada, mampu menahan diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu baru hebat. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dijebak oleh Zulaikha yang adalah istri Perdana Menteri Tidfiril Aziz. Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari dalam, dijebak. Yang menjebak perempuan yang cantiknya luar biasa, Zulaikha niku. Saking ayunya. Umpama kene koyo ndi ya sik. Alah tuwek ngajung. Ora ono. Gambaran kecantikan Zulaikha. Ono malah peteng ya. Ana boten mau kembali kesempatan ku ning ngene iki tok ora. Ana malah gak ono kok. Iki lho terus iki. Banyak. Ini gambarnya cantiknya Zulaikha. Itu maskeran. Banyak. Sorry, dirimu dibanding Zulaikha gak level. Yang menjebak ini perempuan cantik luar biasa. Dan segala sesuatunya memungkinkan. Maaf, Yusuf dijebak perempuan cantik. Dirayu dengan gayanya, senyumnya, wajahnya, bodinya, rayuannya.
nggak suka loh sama Zulaikha. Al-Quran menggambarkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha tertarik pada Yusuf, Yusuf pun tertarik pada Zulaikha. Podo irenge. Ini barat arus listrik tegangan tinggi. Iya, jangan dikira Nabi Yusuf tertarik. Tapi Nabi Yusuf yang bicara adalah imannya, hatinya. Zulaikha yang bicara nafsunya. Diancam, Yusuf turuti kemauanku. Kalau kamu mau menuruti kemauanku, kamu aman, tak kasih hadiah. Tapi kalau kamu nggak mau menuruti, tak laporkan ke suamiku yang Perdana Menteri. Kamu merkosa aku, kau akan dipenjara. Ayo, sing ngajak menunggu loh. Wong waduh, lanjut kamar ijenan ramo sopo-sopo. Sangat mungkin Nabi Yusuf ngomong, ya menaya. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Ini aku takut sama Allah. Zulaikha menuruti nafsunya, Yusuf mengikuti hatinya. Akhirnya Yusuf lari ke arah pintu, Zulaikha mengejar, menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu jadi saksi di pengadilan bahwa yang sah Zulaikha. Buktinya Nabi Yusuf yang robek baju belakang, berarti lari, ditarik-tarik, dikejar-kejar dan ditarik-tarik dari belakang. Loh, sekarang misalnya bapak-bapak yang mengalami kejadian seperti itu, sama dicoba gitu, wah, pokoknya mana? Kira-kira nih bapak-bapak Semarang gini yang robek baju belakang sama baju depan. Insya Allah nih bapak-bapak Semarang nggak ada yang robek, aman. Ngomong nggak gue robek-robek, rasa robek-robek, dicoba tahun-tahun gantian ya. Robek-robek, rasa robek-robek. Yo kesuwen jadi ngapunten situasinya memungkinkan kayak kanjeng Nabi ditawari, Muhammad hentikan dakwahmu, kamu nggak usah dakwah, kamu minta apa? Minta duit berapa? Kami penuhi. Minta emas berapa banyak? Kami kasih. Minta perempuan-perempuan cantik, kami kasih. Minta jabatan, kami angkat jadi pemimpin, asal hentikan dakwahmu. Apa jawab Nabi? Kanjeng Nabi misalnya ngomong, oke, jadi kanjeng Nabi pemimpin tertinggi, kaya raya, perempuan cantik semua didapat. Tapi apa kata Nabi? Jangankan kau kasih yang seperti itu, andaikan rembulan kau taruh di tangan kiriku, matahari kau taruh di tangan kananku, agar aku berhenti dari dakwah ini, dan akan aku hentikan sampai Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ayo jajal sampean dan kasus itu dan kasus itu dan 5 miliar dan yuk bos kasus itu bos kasusnya bos ikan sama ini bos nah, makanya ingat Bapak Ibu para jamaah, ngapunten jabatan adalah amanah. Masing-masing yang ada di sini adalah pemimpin. Semua unsur yang ada di sini adalah pemimpin dan wajib mempertanggungjawabkan amanah berupa jabatan itu. Sederhana saja, ingat sumpah jabatan itu pakai menyebut nama Allah. Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Dan saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Dan saya kira Allah yang betulinan ngomong aneh, terima rakyat yang kroco-kroco itu diunggul-ungguli Quran bakal supaya. Makanya saya kalau lagi safari dakwah kemana gitu, ketemu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, selalu saya pesen, ya demi kebaikan bersama Bapak atau Ibu, saya minta, ya saya saran saja sih, kalau melantik jabat-jabat yang bawahan jenengan itu setelah dilantik sumpah jabatan, supaya jabatannya barokah dan menjadi kebaikan, tolong diajak berdoa. Amin.
Rata-rata bertanya, doanya gimana Pak Kiai? Doanya gampang, jenengan wis hafal. Gimana doanya? Nawaitu shauma ghadin an adani fardhi syahri Ramadan. Dan itu lah dongane kosong. Nah iya, pokoknya pejabat dilantik kosong. Dan namanya poso bukan berarti gak oleh mangan rawon, bukan berarti gak oleh mangan soto, bukan berarti gak oleh mangan gandul. Monggo, tapi nanti maghrib. Bukan berarti gak oleh ngombe es degan, es teler, es kopior. Monggo, tapi nanti maghrib. Bukan berarti gak oleh ngopo gaji, tunjangan, rumah dinas yang mewah-mewah. Tapi ngenteni maghrib, ngenteni ekonomi rakyat wis terangkat, ngenteni rakyat kesejahteraan, ngenteni jalan-jalan wis lurus, ngenteni ekonomi rakyat wis terangkat. Mobil dinas larang-larang enam, tuku-tuku gak apa-apa. Rakyatnya kemput deh. Jabat enak-enakan doling. Halo. Aduh, jam 11 lebih. Ya Allah. Nah, mulane sing nomor 3 bisa khawatir ardiya pangapunten pengusaha, orang-orang kaya, putus yang lomo. Nomor 4, ini orang-orang sugih rata sampai nom. Sing penting nomor 4 tinggi tidak khawatir fuqara, dongane wong melarat-melarat. Halo wong melarat. Dongo sampeyan mandi, tolong dongano Kabupaten Semarang, dongano Pak Bupati, kabeh pejabat-pejabat, petugas-petugas tenggene Semarang, muga-muga dibimbing sae dening Gusti Allah. Doa orang melarat menggoncangkan aras, jeritan batin orang miskin menggetarkan aras. Makanya hati-hati karo wong melarat, kadung dibengak melek nyonyor sampe. Wong melarat itu dongane mandi, nek wong sugih ora patek mandi. Ini keadilane Gusti Allah. Rono wong sugih niku pinter golek duit. Mulane rata-rata duit wong akeh wong sugih. Mergo pinter golek duit, tapi dongane ora mandi. Nek wong melarat ora iso golek duit. Mulane rata-rata melarate awet. Tapi dongane hati. Makanya kalau niku mikir ngapunten kiai ngapunten nggih. Kiai sing sugih-sugih niku tak teliti, tak titeni. Kiai-kiai sing sugih-sugih niku hobine ngelumpuhno santri sing melarat-melarat terus digratisi. Asli politik. Mergo dekne krasa sugih sadar nek dongane ora mandi. Lan ngelumpuhno santri melarat-melarat terus digratisi. Engko oleh setrum tuh kok nggone dongane santri sing melarat-melarat kuwi. Ambil dongane kiai ini katut mandi, kesetrum dongane santri melarat. Waduh. Nah, kiai wis sugih ora gelem ngramut santri sing melarat-melarat. Kiai lho sugih, duwite sak pirang-pirang. Pondok bayare sek lawangan. Yatim barang saya dikongkon bayar. Ra mandi dongane kiai ngono. Aku wani ngomong ini ke aku ya latihan Bu ngapunten ya Pak Haji sampeyan mah diarani pamer ya monggo mboten napa-napa tapi sampai dibuktekaken gratis ngene pangan kok Pak Anwar. Sak mampune kula mawon sekelas wong cilik kaya Anwar Zahid ngeten iki. Ya mulai awal kula ngrintis pesantren niku ya tujuan kula pancen prioritas nganggo lare yatim dan duafa. Alhamdulillah saat ini kurang lebih jumlahnya 1.500-an, yatimnya kurang lebih 400 sekian, yang lain mayoritas duafa, anak-anak terang dari Sumatera paling banyak 1.500 santri dan semuanya gratis biaya. Aku gak tahu dari jalur-jalur sumbangan pemerintah gak tahu, ya oleh aku keliling ini iya oleh aku keliling ini mulai biar sama saya oh aku kayak biar dia semua nungguin nek pengen rompor silaturahim tapi bawa gula nih rompor angkat ya ngomong cocok kalau omongannya kalau kenyataan monggo silaturahim seneng gula dan jenengan silaturahim dan monggo atau mungkin ada keluarga jenengan yang yatim monggo insyaallah dididik bareng-bareng harapannya makanya yang pun sakit ngaji kesana amsil sakit berjuang
berjuang ke daerah yang piyambak. Masih nopo to Bu, nek arep dienggo ngopo dijak. Aku nek di aku tambah bingung. Asli tambah bingung opo ngene lho. Lah aku di mobil dikai wong, yakin demi Allah dikai wong. Kalau nek enten duit tak gawe pembebasan tanah, aku bangun gedung, gawe nonggon santri, terus kebutuhannya santri. Karena SPP gratis, seragam sekolah gratis, kitab-kitab untuk ngaji, sorokan, beton, kitab dunia semua gratis. Mam diparingi, tapi ya bisa konten nih, harus jalur sate, harus jalur daging-dagingan. Saya beli 500, sak wonten nih bukan gratis, betul bisa bayar. Yang masih orang tua lengkap, bapak dan ibunya masih sugeng, cuma waktu ujian saja sama LKS itu mau dibayar. Sajane ya iso, insyaallah gratisi ujian sa LKS tapi kenaan wong tuane. Mana dibuat, mana dibuat, mana dibuat. Yang ben pikir bareng-bareng. 1.500. Aku diarani mlete piye nih wong pancen faktane ngoten. Beras tok seminggu 5 ton rata-rata. Pakai cangkong 1.500. Jadi 1 bulan ini rata-rata beras 20 ton. Alhamdulillah yang ono ae. Bahkan kemarin pandemi corona itu, pandemi ini 2 tahun. Aku kan rata gampang. Rata ditanggung. Ini jadwalnya sampai akhir Desember 2021. Tapi kan nggak mau izin, nggak iso kan, mau income. Tapi anakku 1.500 urip kabeh. Bahkan orang tahu leno, waya semua pondok pesantren diinstruksikan untuk pulang karena pandemi, karena Covid itu. Aku double kali. Bocah-bocah tak kandani, kau usah mulai. Nah, aku mulai biar saya yakin nanti parang dimbo ya aku nongdi. Iya. Mulai pondok-pondok liane kaya liburan sepi, nomorku minimal 1.500. Aku mulai nongdi nanti parang dimbo. Saya yakin aku menunggu. Rasa mulai prinsipku mati-mati bareng. Alhamdulillah mulai kabeh. Ono sing maringi beras, maringi sayur, ono ae, tapi Bupati Semarang ora. Kali. Ya, maksudnya orang tak hubungi, sungkan aku, beliau sibuk, beliau kalau sibuk fokus ngurusi kabupaten, apa tak riwui bisa, sungkan aku, jadi ya butuh. Jadi, tapi aku sungkan, beliau sibuk ngurusi kabupaten Semarang, kasusnya naik, kasusnya merah, ini bingung, apa tak riwui. Ya, alhamdulillah cukup aja kok. Ini kuasanya Gusti Allah. Alhamdulillah ini cukup aja. Iya. Ngomongi kok. Saya ngekai beras, nambung sayur. Oh, nah. Urip kabeh dulu. Jadi ngapunten kula pas niku gak tau leno bocah-bocah. Niku cara makin ali bareng. Kula waktu niku yakin kula waktu niku karantina terbaik. Karantina apa lho? Bukan hanya imunisasi tapi imanisasi. Ngono aku. Alhamdulillah. Itu kekuatan doa. Kekuatan doa luar biasa. Aku tahu di sini daerah Jambi, ini masjid bangunan ini. Pas tengah-tengah ngaji, gempa. Daerah sana kan saya. Jamaah ngadep bubar ini. Aku bengok-bengok, jangan bubar. Allah bersama kita. Yakin kita selamat. Aku bengok-bengok tak perkara aku mandi gak Pak. Maksudku aku benar rewangi. Jadi ngomong bubar kabeh aku menjur diri sama izin. Maksudku jangan bubar di ngomong balik ngacuk ini. Karepku mati siji mati kabeh. Enak menawa bubar. Kayak tinggal. Jangan bubar, tetap di tempat. Allah bersama kita. Yakin kita selamat. Padahal maksudnya apa? Kemana tuh Pak tak omong Pak? Rasanya hati aku bunga-bunga gak perkara aku mandi. Gak, aku mau mandi jen. Iya maksudnya. Nah, sekarang bunga dan 5 kekuatan ini kalau kompak. Nah, terus kalau penyakit kronis itu diperangi. Kita sering nggak sadar punya penyakit yang kronis, yang apa? Penyakitnya mirip penyakit kulit. Ada penyakit pudis, ada kutil, ada kurak, ada kusta.
Penyebabnya adalah kuman. Penyakit pertama kudis, kurang disiplin. Penyakit kedua kutil, kurang teliti. Penyakit ketiga kurang rapi. Penyakit keempat kusta, rakus harta. Sebabnya kuman, kurang iman. Ini larang ini. Ya, insya Allah ini akan saya sampaikan nek diundang. Sementara ngeten riyen. Sahar. Hari jadi Kabupaten Semarang Saudara Sarung. Hari jadi Pak Sungkan karo Pak Bupati. Pak Bupati biasa bagi-bagi sarung. Lah nek aku kan bagi-bagi sarung 5 10 sungkan aku. Kiai ini kok samine akeh wong bagi-bagi kabeh. Sungkan aku. Pangapunten sangat asuhun. Panjenenganipun Yai Mundakir mimpin doa. Kula nyuwun pangapunten Pak Bupati, matur suwun Pak mantanipun Ibu. Ayo kasih maneh kapan. Ayo pangapunten sangat. Saestu nyuwun pangapunten. Sedaya menawi ingkang kula aturaken kirang ngresepaken penggalih, kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi maslahat manfaat barokah. Wafakanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sayyidina kulli subhanallahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'am wa mazida ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi Allahumma qul lana dhunubana khudana kullaha Allahumma qul lana dhunubana Muhammad sallallahu Allahumma anta al-haqqu haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma inna nas'aluka al-jannata wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin.